Brazil bukan tim yang paling menyenangkan untuk dilihat kalau secara skema permainan. Nggak salah, lu punya pemain yang bagus individunya, skillnya, dan dimanfaatkan dengan sangat baik. Skill individu dari Vini, dan juga finishing yang bagus dari seorang Cunha. Buat siapa? Tadi lu bilang si Ibrahim Diaz ruang efektif tuh gimana? Dia menciptakan ruang buat Saibari, abis itu buat pemain-pemain lain yang mana kan dia startnya biasa di area timnya Brazil Ancelotti ini bisa jauh loh menurut gua. Bisa jauh berkat faktor Ancelotti. Jauh tuh apa? Menjauh dalam artian 4 besar gue masih menjagokan mereka. Dulu di fase knockout mereka punya modal Jan Sommer. Jadi biasanya mereka membawa pertandingan tuh seboring mungkin berharap lewat babak adu penalti. Tapi sekarang dengan ketidakhadirannya Sommer, walaupun tadi gue udah memuji Kobel, tapi kan Kobel belum pernah dihadapi dengan situasi penalti. Atau di 16 besar menurut gue udah prospek paling bagus buat mereka. Itu udah kejutan banget tuh. Itu udah kejutan banget tuh. Setelah gol baru kayak mereka dapat wake up call, baru nyerang total. Iya. Aneh banget. Maksud gue telat banget panasnya. Padahal kalau dari awal kalau dia seperti itu pun Swiss kan tadi ternyata lumayan kewalahan menghadapi gempuran-gempuran di menit-menit akhir. Ya, Ruang Pandit hadir kembali pastinya untuk membahas bagaimana babak kedua antara Brazil, Skotlandia, Maroko dan juga Haiti. Ini pertandingan yang sangat menyenangkan, seru, menghibur, banyak gol dan akhirnya Maroko bisa comeback di babak kedua. Iya, kita harapkan justru di game week ketiga semoga kayak begini semua ya. Amin. Grup-grup ini pertandingannya seperti ini. CEO aja sampai seger banget tuh kayaknya. Wow. Babak kedua tadi. Iya, Maroko pada akhirnya menunjukkan kualitas kedalaman skuad juga. Pada akhirnya bisa keluar dari tekanan Haiti yang luar biasa juga. Haiti harus diberikan apresiasi permainannya selama babak kedua tadi menunjukkan perlawanan juga cukup impresif. Tapi pada akhirnya memang yang paling bisa memanfaatkan detail-detail kecil gitu. Tadi gol dari Maroko adalah benar-benar di ujung garis sebelum keluar bola dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Saibari dan memberikan umpan kepada siapa tuh? Yasin. Cetak gol terakhir Itu dia. Jadi detailnya sangat kecil yang membedakan, tapi selama pertandingan jual beli serangan, tapi yang paling efektif kali ini memang Maroko. Bagi Brazil sendiri kurang lebih sama seperti apa yang kita bahas tadi di halftime. Brazil udah selesai gamenya, Maroko benar-benar deadlock. Scotland benar-benar deadlock, nggak menemukan jawaban untuk menghadapi serangan balik cepat dari Brazil. Dan luar biasa Brazil sempat memanfaatkan Neymar untuk dimasukkan, meskipun nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Neymar, cuman paling tidak itu bisa mengobati rasa rindu daripada fans Seleção yang datang ke Miami hari ini. Ya, kalau dari Maroko sendiri ya itu di babak kedua gue sangat puas dengan respect dan juga respon yang mereka berikan kepada Haiti ya. Bagaimana Haiti sepanjang pertandingan di babak pertama menyulitkan bagi mereka. Tapi memang gue rasa dengan kapasitas yang dimiliki Haiti, kemampuan mereka, kualitas mereka itu cukupnya buat ngelakuin seperti itu di babak pertama aja. Terbukti di babak kedua kayaknya mereka juga udah gak bisa keep up lagi dengan kemampuan Maroko. Apalagi Maroko seperti datang angin kedua bagi mereka ya. Lewat pemain-pemain pengganti mereka dan semuanya itu efektif untuk memberikan perubahan. Dan di babak kedua tadi gue sangat respect kepada perlawanan dari Haiti. Tapi memang mereka tidak cukup kualitas dan Maroko lagi-lagi menunjukkan arah-arahnya ini mereka nggak akan ada tren penurunan nih. Walaupun bukanlah standarnya harus semifinal lagi kayak seperti 2022 ya. Tapi ini mereka udah menunjukkan kalau mereka bukanlah tim yang gampang untuk dilawan dan mereka adalah satu-satunya tim yang mampu menyulitkan Brazil juga di fase grup saat ini kan. Nah, kalau tadi kita melihat di Maroko di babak kedua memang ada beberapa pergantian pemain dan tadi Aldi juga Rizal katakan itu cukup efektif. Yang perlu kita sorot dan tadi di ruang tengah kita juga bisa mendengarkan nih celotehan-celotehan dari teman-teman. Brahim Diaz, dia. Brahim Diaz, nggak efektif di hari ini ya. Tapi di pertandingan sebelumnya, gue merasa output yang dia berikan tuh udah bagus sebenarnya. Ketika berhadapan dengan Brazil, abis itu ketika berhadapan dengan Scotland, bisa dibilang dia salah satu pemain yang memang tidak mencatatkan namanya di papan skor, tapi setidaknya ruang yang dia buka, ruang-ruang yang dia berikan untuk pemain lain itu sebenarnya efektif. Tapi di pertandingan hari ini, memang penampilannya jauh dari kata maksimal, banyak membuang-buang peluang yang mana menurut gue kalau lu membuang-buang peluang kayak begitu di hajatan bola khususnya di babak-babak selanjutnya itu bisa dihukum dengan fatal menurut gue. Jadi ini situasi yang sebenarnya harus diwaspadai oleh Brahim Diaz dan juga bagi Maroko. Gak bisa lagi mereka buang-buang peluang seperti itu dan harus diingat di final AFCON dia juga melakukan hal serupa dengan melakukan penalti Panenka dan Panenka tersebut berhasil diselamatkan. Jadi menurut gue Brahim Diaz ini akan menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi di pertandingan selanjutnya bagi Maroko. Nah, Aldi,
aku mau nanya nih, kalau Brazil sendiri kita bisa melihat bagaimana pencetak gol dari Brazil ini ada Vinicius dan juga Cunha. Dan ini terjadi juga ketika mereka mengalahkan Haiti 3-0 juga. Iya, itulah kalau Banyak pemain bintang tapi hanya 2 pemain ini. itu dia. Pada akhirnya memang serangan Brazil itu tertuju kalau bukan dari kreasi serangan seorang Vini, skill individu dari Vini, dan juga finishing yang bagus dari seorang Cunha. Bukan hal baru bagi timnya Ancelotti untuk memaksimalkan skill individu. Nggak salah, lu punya pemain yang bagus individunya, skillnya, dan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Brazil. Mungkin Brazil bukan tim yang paling menyenangkan untuk dilihat kalau secara skema permainan atau pola permainan, tapi kalau bicara soal skill individu, mereka punya itu dan ditunjukkan dengan sangat baik hari ini gitu. Cuman gue mau nanya ke Rizal tadi, maksudnya dibilang apa namanya ruang efektif itu gimana sih ruang efektif? Buat siapa? Tadi lu bilang si Ibrahim Diaz ruang efektif itu gimana? Dia menciptakan ruang buat Saibari, abis itu buat pemain-pemain lain yang mana kan dia startnya biasanya di area ruang buat teman-teman yang mengisi. Dia menarik posisi. Bahkan golnya Brazil kan juga dibelah begitu tuh. Area center back dua tengahnya. Lawan Scotland pun juga demikian. Jadi Ibrahim dari sayap abis itu memasuki area di tengah-tengah itu menurut gue ruangnya diciptakan sama Ibrahim juga. Justru yang gue lihat dari si Ibrahim adalah kelihatan bahwa menghadapi defensing compact yang dari Haiti ini kesulitan dia. Dia adalah pemain yang biasa bermain di ruang yang terbuka gitu, space-nya sedikit wide. Begitu menghadapi defensive line yang serapat ini, bermain di narrow compact seperti ini sulit dia. Dan kelihatan tadi Rizal bilang juga bahwa dia akhirnya kesulitan gitu. Cuman Maroko nggak cuma Brahim Diaz gitu, bahkan pemain dari second line, dari fullback rajin sekali membantu gitu. Dan kedalaman squad lagi-lagi berbicara, Mazraoui masuk, terus juga kualitas dari Bono tadi, ada free kick dari Haiti keras datang ke pojok, dimanfaatkan juga dan save juga luar biasa. Bukan tanpa tekanan Haiti meskipun kebobolan 2 di babak kedua, tapi ya menyenangkan lah lihat Haiti ini juga meskipun harus sudah gugur, tapi ya emang levelnya emang fase grup Nggak aja menyerah gitu. begitu aja Nggak ya. menyerah begitu aja. Jadi menyenangkan lah. Ini Kayak udah mau ada sanggahan nih dari Rizal. Buat Maroko menurut gue nggak beda dari Brazil. Dalam artian mereka di game pembuka stalemates, sama-sama nggak bisa dipisahkan. Tapi setelah itu mereka punya skenario-skenario yang berbeda lah. Kalau untuk Maroko, good for them. Mereka udah punya skenario baru yang mana mereka terbukti bisa memenangkan pertandingan setelah situasi tertinggal gitu. Jadi memang dibutuhkan banyak wajah untuk bertanding di ajang seperti ini. Sedangkan kalau bagi Brazil, gue rasa mereka dibandingkan pertandingan pertama, kedua, dan ketiga itu grafiknya gue lihat meningkat. Grafiknya tuh mengangkat seperti ini. Jadi ini masih fase-fase bagi Ancelotti untuk menemukan puzzle-puzzle di squad ini. Bagaimana kita lihat posisi dari fullback itu salah satu posisi yang paling sering diotak-atik sampai sejauh ini ya. Baik posisi back kanan maupun dari back kiri untuk bisa mengimbangi dari center backnya. Karena menurut gue 2 itu udah firm banget. Sedangkan di tengah kayaknya pakamnya emang udah ini nih. Dan ditopang sama di depannya Ancelotti menunjukkan kalau dia cepat belajar gitu. Game pembuka lawan Maroko dia memainkan Igor Thiago nggak terlalu maksimal untuk bermain dengan striker murni. Dan ternyata kartu asnya ada di Matheus Cunha yang mana sampai sejauh ini bertengker dengan Vini. Tadi pertanyaannya kenapa 2 nama itu doang yang berhasil baru mencetak gol untuk Brazil nih. Tapi gue rasa kemampuan yang terbaik dimiliki Brazil emang seperti itu. Yang mana 1 atau 2 pemain mampu untuk menjadi pembeda, sedangkan yang lainnya sebagai aspek pendukung. Dan menurut gue itu yang sudah dilakukan oleh Brazil. Tinggal beberapa pemain menurut gue memang perlu step up, tapi gue so far udah sangat puas. That's why gue menjagokan timnya Brazil Ancelotti ini bisa jauh loh menurut gue. Bisa jauh berkat faktor Ancelotti. Jauh tuh apa? Menjauh dalam artian 4 besar gue masih menjagokan mereka. Semifinal menurut gue. Gue semifinal. Gue rasa Maroko bisa melangkah di partai knockout tapi nggak sejauh di 2022. Karena menurut gue apa yang mereka lakukan di 2022 itu memang signifikan banget, eksepsional banget. Banyak pemain yang tiba-tiba muncul dan bisa perform seperti itu, tapi dengan faktor jumlah peserta lebih banyak dan juga jumlah tim-tim besar penyebarannya jauh lebih banyak, nggak terpusat di satu bracket doang. Gue rasa ini akan menjadi langkah yang sangat tricky bagi Maroko, apalagi ini kan pelatihnya belum sampai 10 game sebenarnya. Jadi ini teritori yang menurut gue perlu banyak pembuktian juga bagi skuad Maroko saat ini. Iya, tentu kalau Brazil, gue bilang apakah puas, apakah sempurna, nggak juga gitu. Banyak passing-passing tuh dari Vini sering nggak nyampe, terus juga tengah juga sering deadlock, Casemiro juga kadang-kadang ke cover juga sama lawan. Banyak yang perlu menjadi evaluasi di game kali ini dari Scotland, karena Scotland juga baik dari defense-nya maupun dari tengahnya, terus juga defensive press-nya. Ya udah jelek banget gitu. Sementara di knockout tantangan akan jauh lebih besar gitu kan. Jelas harus ada evaluasi.
punya plan B karena tadi kita lihat apa sih backup plan dari Brazil? Martinelli, Neymar, Endrick. Nah, menurut lo sendiri Belum mereka puas gua. belum puas. Belum puas gitu. Jadi dari Martinelli, Endrick dan juga Neymar. Belum. Neymar kayaknya tadi Kalau di rating ini 1 2 3-nya siapa? Kalau gue sih Neymar ketiga sih. tiga-tiganya ketiga. Tiga-tiganya ketiga. bersama. Nggak ada, Tiga bersama. nggak ada yang impactful banget gitu di babak kedua tadi. Terus juga ya ini gue bilang di awal waktu di halftime bahwa backup atau juga bench dari Brazil nggak sebagus itu. Terbukti di game kali ini nggak ada banyak perubahan yang terjadi di babak kedua. Udah 3-0 ya udah gitu bahwa selesai lah itu. Dan terbukti nggak ada gol lagi tambahan. Tadi juga Vini udah serangan balik, tinggal passing, udah ada 2 yang nungguin, Hilang. bola nggak nyampe. Sayang gitu. Endrick juga udah man to man, hilang. Martinelli malah hampir nggak kelihatan malah bola. Tadi sempat ada sodoran juga bola, tapi nggak nyampe ke Vini, ke Martinelli. Ya belum sempurna dan menghadapi Jepang, buat gue, kalaupun sampai ketemu Jepang ya, Kalau skenario. tricky. Ya karena kan Tricky, kemarin juga sempat kalah kan dari Jepang. Itu Uji dia. coba terakhir kalah. Ya berarti kalau Brazil pun melaju ini, kalau tadi Riza bilang kan bisa sampai ke semifinal. Tapi kalau lihat penjelasannya Aldi nggak bisa nyampe tuh ke Gua semifinal. nggak sepede itu, gua nggak sepede Rizal untuk Brazil sejauh itu gitu. Cuman bukan berarti tidak mungkin, karena begitu masuk knockout kita bicara soal extra time, kita Ya, bicara soal benar. adu penalti, itu bisa kejadian. Nah, apakah tim ini bisa punya longevity yang cukup gitu untuk melaju sampai akhir hajatan bola dunia ini? Gua sih Ya, kalau prospeknya sampai penalti mungkin itu akan jadi musuh ya bagi Brazil karena terakhir kali mereka main di 2022 pun yang akhirnya memulangkan mereka itu adalah Kroasia lewat babak adu penalti dan untuk profile kipernya yaitu Alisson Becker bisa dibilang profil dia ketika berhadapan dengan situasi penalti itu bisa dikatakan cukup buruk. Bukan penalti di open game tapi situasi penalti shootout penalti ya. Adu penalti yang mana lawan PSG musim lalu pun juga tersingkir di babak 16 besar lewat penalti. Abis itu Ederson juga prospek untuk penaltinya nggak terlalu banyak terbukti dan Liverpool banyak kalau diadu penalti itu kalahnya justru di babak penalti ketika bersama Alisson dan uniknya ketika mereka juara itu sama Kelleher banyak ya kan. Oh, iya. Tapi giliran sama Alisson itu belum banyak pembuktian. Baru sekali menang adu penalti bersama Alisson Becker. Jadi menurut gua kalau sampai situasinya ke bawah penalti itu gua baru agak kurang yakin sama Brazil. Oke, berarti ini kalau Brazil kalaupun melaju, pergantian pemain itu hanya sebagai penyegaran bukan aja. untuk Perubahan memberikan taktik. impact yang luar biasa ya. Penyegaran. Kalau buat Neymar seremonial sifatnya. Buat yang penting ada dia gitu kalau. Oke deh, thank you Aldi dan juga Riza. Thank you guys ya. Ya, Jam Team kembali lagi di Ruang Pandai dan berakhir sudah pertandingan. 2 pertandingan sekaligus malam hari ini. Pertandingan antara Swiss menghadapi Kanada yang dimenangkan oleh Swiss dengan skor 2-1. Sedangkan di sisi lain ada Bosnia Herzegovina yang berhasil melibas Qatar dengan skor 3-1. Bang Valen, tadi kan Bang Valen sempat menyebutkan bahwa di babak kedua bakal sangat atraktif dan ternyata terbukti ada beberapa gol tercipta di babak kedua. Terutama Bosnia menghadapi Qatar. Ternyata 1 gol di babak pertama yang merupakan respon dari Qatar setelah 2 gol yang diciptakan oleh Bosnia belum cukup Bang untuk membawa mereka berhasil menyeimbangkan kedudukan atau mungkin membalikan keadaan Bang. Ya kita bicara Bosnia dulu berarti. Ya. Bosnia mampu untuk mengetahui bagaimana cara mereka mempertahankan keunggulan dan yang seperti gue bilang mereka harus bisa memenangkan pertandingan ini tapi mereka juga nggak mau kecolongan. Artinya mereka tidak membombardir daripada Qatar sendiri tapi mereka lebih banyak menunggu. Qatar juga dipancing untuk melakukan serangan tapi teorinya adalah ketika lo bisa nyolong 1 gol lagi lo udah killing the game dan itu terjadi. Qatar nggak bisa cetak gol dan Bosnia menghukum dengan bola yang kayak tadi lagi yang memang rame orang dia tendang kena pemain belakang sedikit bolanya jadi masuk tapi kan bagaimanapun prosesnya yang paling penting golnya karena kita ngelihat bagaimana gregetannya di HBD ini banyak sekali pertandingan lain yang peluangnya udah terbuka yang udah sangat-sangat yakin jadi gol malah nggak jadi gol tapi sebaliknya kita juga menemukan pertandingan yang kita pikir itu harusnya nggak gol, somehow bisa jadi gol dan itu yang membuat Qatar setelah itu kelihatannya udah tidak. Client brief, 2 hours, here's how I delivered it. I go to Envato, footage, check. Sound effects, check. Unlimited AI generations, check. 1 subscription, project delivered on time. Try Envato now. Kalau kita lihat juara Piala Asia Buat Qatar sekali pertandingan lain yang
peluangnya udah terbuka, yang udah sangat-sangat yakin jadi gol malah nggak jadi gol-gol. Tapi sebaliknya kita juga menemukan pertandingan yang kita pikir itu harusnya nggak gol, somehow bisa jadi gol, dan itu yang membuat Qatar setelah itu kelihatannya udah tidak ada peluang lagi. Menitnya juga sudah bukan menit yang masih cukup untuk membuat Qatar bisa bangkit lagi, dan akhirnya Bosnia bukan hanya menang tapi lolos ya. Lolos peringkat 3. Ya, peringkat 3. Dan kalau kita lihat juara Piala Asia pun tidak bisa berkutik di dunia, Zal, apalagi Qatar yang ya kalau kita lihat dia udah langsung pulang duluan, angkat koper duluan. Lu lihat pertandingan kali ini kayak gimana? Ya, di pertandingan ini Qatar sebenarnya memberikan perlawanan yang menurut gue cukup berarti ya. Bagaimana mereka juga terus mencoba, dan memang ironisnya di momen mereka lebih mencoba lagi justru mereka kebobolan, dan ini menurut gue fase pembelajaran yang sangat menarik bagi Qatar, karena ini kan lagi-lagi kalau kita pikir secara objektif bagi tim ini adalah mereka dapat 1 poin di turnamen kali ini itu sesuatu yang mereka rayakan banget loh menurut media-media sana. Karena iya bang, karena di edisi sebelumnya mereka kan dapat jadi jatah tuan rumah, otomatis mereka lolos, dan 3 pertandingan mereka tanpa kemenangan, dan justru di hajatan bola kali ini mereka dapat poin perdana yang dianggap sebagai momentum yang sangat monumental bagi tim ini untuk bisa mendapatkan poin pertama lawannya Swiss lagi. Tim yang difavoritkan untuk finish di juara grup di grup ini, dan memang mereka akhirnya keluar sebagai juara grup. Jadi menurut gue memang secara hasil ini mengecewakan bagi Qatar, karena mereka beberapa kali hampir bisa mendapatkan momentum untuk bisa menambah pundi-pundi poin mereka atau bahkan menghidupkan kembali harapan mereka untuk lolos via peringkat 3 terbaik. Tapi kalau kita ngeliat secara garis besar, ini tim yang sebenarnya progresnya kelihatan. Mereka juara Asia udah 2 kali berturut-turut, dan di Piala Dunianya pun 4 tahun lalu mereka 0 poin dan sekarang 1 poin. Kalau kita bicara soal progress, it's still a progress menurut gua. Dan menariknya kalau dari komen-komen yang ada ya, memang banyak sekali yang kalau dari kelihatannya kalau dari penonton Indonesia itu pengennya Qatar nggak lolos. Iya, kotor. Karena ini berhubungan dengan hal-hal yang dibicarakan ketika mereka bermain di Asia, kurang lebih seperti itu. Jadi memang beban bagi Qatar tuh bukan hanya di sisi permainan tapi juga di luar permainan. Dan kalau dari komen-komennya kita lihat semua sudah sepakat bahwa kayaknya Qatar tuh memang nggak pernah jujur, nggak pernah fair gitu. Tapi walaupun kita nggak pernah bisa membuktikan ya sampai dengan saat ini, tapi kurang lebih kita bisa menyimpulkan bahwa ya hajatan bola dunia itu memang levelnya benar-benar berbeda ya. Kalau kita bicara di grup yang ini kan sebenarnya bukan grup neraka sebenarnya. Dia sebenarnya Swiss, kemudian Kanada, Bosnia itu kan masih bukan negara yang juga top tier sebenarnya. Itu pun masih sulit. Hanya dapat 1 poin ya. 1 poin itu pun dengan cara yang sangat defense banget kan. Dan yang patut diapresiasi adalah kalau kita lihat match tadi antara Bosnia menghadapi Qatar adalah di depan dari Bosnia yang bisa dibilang kelewat klinis bahkan. Karena kalau gue lihat dari statistik expected goal mereka tuh cuma 0,64 tapi mereka berhasil mencetakkan 3 gol. Zal, lihat lini depan dari Bosnia gimana Zal? Sebenarnya dari lini depan memang kita tidak bisa mengharapkan banyak gitu dari duet Demirovic dan juga Edin Dzeko, karena mereka bisa dikatakan Edin Dzeko-nya udah begitu uzur, ini usia 40 tahun, tapi kan memang kalau kita ngeliat intensinya dari babak pertama, gol-gol mereka atau peluang-peluang berbahaya mereka justru lahirnya dari sepakan dari luar kotak penalti. Bahkan ada yang berbuah gol 1, dan tadi gol penutup mereka yaitu gol ketiga memang berasal dari pemain-pemain Qatar yang gagal melaksanakan clearance. Tadi gue hitung ada 2-3 kesempatan mereka untuk membuang bola, tapi akhirnya bola scrimmage dan mampu diselesaikan oleh para pemain dari Bosnia. Jadi menurut gue memang ini tim yang udah mendapatkan kritikan yang banyak banget, bahkan di fase kualifikasi jumlah gol mereka dari open play itu memang begitu minim, tapi ini adalah tim yang banyak spekulasi melakukan tembakan dari luar kotak penalti dan mereka berbahaya lewat set piece. Jadi menurut gue itulah pembedanya, dan di hari ini mereka mendapatkan reward berkat intensi permainan yang mereka lakukan, dan 2 kali ya, di babak pertama setelah hydration break mereka dapat momentum, di babak kedua pun setelah dapat hydration break mereka lagi-lagi dapat momentum. Jadi menurut gue ini situasi bagi Bosnia sudah memang menjadi ciri khas mereka untuk bisa lolos, dan menurut gue mereka memang sangat layak untuk setidaknya lolos dari jalan peringkat 3 terbaik. Oke, dan ngelihat banyak tadi dari tadi kita sempat sering banget mention soal hydration break gitu. Menurut Bang Valen, hydration break ini kan malah justru membuat tim-tim ini menciptakan momentum-momentum yang setelah hydration break malah mereka bisa mencetak gol kayak tadi kita lihat banyak gol dicipta malah justru setelah hydration break. Ini hal positifkah dengan adanya hydration break ini, karena mereka bisa mengevaluasi taktikal dari pelatih segala macam sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan momentum setelah hydration break? Ya, it depends POV masing-masing sih menurut gua. Jadi ada yang bilang ini ganggu ritme yang tadinya sedang dibangun, ada yang bilang ini menjadi menguntungkan karena sebelumnya mereka lagi di
serang abis, tapi ya dengan adanya hydration break paling nggak berkurang. Jadi bagi gue bukan ranah gue sih jawab, tapi ya itu regulasi, ya udah harus dijalankan aja sih menurut gue. Ini sifatnya memang mandatory, tapi mungkin kalau aspek positifnya ya, kalau aspek positif yang gue bicarakan adalah banyak tim yang justru ngerasa setelah ada hydration break ini, bukan bicara momentumnya, tapi bicara kondisi lapangannya. Mereka ngerasa dengan digelarnya turnamen seperti ini di bulan summer di Amerika itu memang mataharinya kita banyak ketemu pertandingan yang kita lihat suhunya tuh mencapai 40 derajat. Kayak contoh partai pembuka antara Swiss dengan Qatar itu sampai 40 derajat. Dan banyak, kalau nggak salah gue menghitung ada 6-7 tim itu ngerasa pertandingan setelah hydration break rumput tuh jadi lebih seger lagi. Jadi lebih enak, lebih basah lagi, guliran bola pun juga jadi lebih jalan. Jadi menurut gue kalau untuk bicara faktor positifnya, ini untuk lapangan di bulan summer dengan disiram kayak begini, itu ternyata ada dan udah dibuktikan beberapa tim justru merasa setelah ada hydration break ini, makanya kita lihat pemandangan selalu dinyalain tuh alat buat nyiram lapangannya. Situasi menurut gue nggak lazim sebenarnya. Dimana lagi kita ngeliat ada hydration break, kita udah familiar lah water break, hydration break, tapi nggak nyampe nyalain alat untuk mendinginkan lapangan. Dan itu menurut gue faktor positifnya justru di situ. Lapangan jadi lebih enak buat gulirin bola bagi para pemain. Dan dengan hasil ini 3-1 untuk Bosnia Herzegovina ini membuat mereka berada di posisi ketiga dan chance mereka untuk lolos melalui peringkat 3 terbaik dari 8 tim dari 12 grup yang ada sangat-sangat terbuka, bahkan udah bisa dibilang pasti lolos nggak Zal? Karena untuk pesaing-pesaing yang ada di peringkat 3 tuh mereka kalah cuma sekali ya berarti ya. Mereka kalah sekali, seri sekali, menang sekali. Swiss kena telak di situ, tapi gue rasa 4 poin itu bisa menjadi benchmark bagi tim yang untuk lolos di peringkat 3 terbaik itu. 4 poin gue rasa akan sangat cukup sih. Karena kalau ngeliat pesaing-pesaingnya pun ada di peringkat yang berapanya tuh, peringkat 3 berapanya, 2 poin kok udah bisa nganterin mereka finish di area 8 besar tersebut juga kan. Jadi gue bilang ini Bosnia menjadikan benchmark kalau untuk lolos di peringkat 3 terbaik. 4 poin adalah angka yang bagi mereka cukup untuk lolos. Tapi kayak dari selisih gol dia -1, tapi kita lihat lagi lah ya nanti setelah pertandingan berikutnya akankah mereka berhasil lolos melalui peringkat 3 terbaik. Tapi dari pertandingan Bosnia menghadapi Qatar, kita beralih ke Kanada menghadapi Swiss tadi. Ternyata malah justru banyak gol tercipta di babak kedua, Bang Valen. Ngelihat pertandingan tadi gimana? Malah lebih seru tadi. Kalau lihat dari Swiss kan rata-rata dia malah di HBD ini nyetak golnya babak kedua. Yang menjadi kerugian bagi Kanada adalah mereka nggak fokus terhadap pertahanan mereka di menit-menit awal. Padahal itu kan semua sudah tahu secara statistik pada saat menit awal adalah menit yang sangat krusial bagi sebuah tim untuk bisa mencetak gol. Otherwise lu jangan sampai kecetak gol, dan itu terjadi terlalu cepat menurut gua. Dan ketika itu sudah terjadi, disitulah mulai goyah dari penampilan para pemain Kanada ya, baru kemudian muncul gol lagi Lahir gol lagi, bukannya malah sama, malah kemudian selisih, baru kemudian ada pergantian pemain. Setelah itu, setelah gol baru kayak mereka dapat wake up call, baru nyerang total. Aneh banget, maksud gue telat banget panasnya. Padahal kalau dari awal kalau dia seperti itu pun Swiss kan tadi ternyata lumayan kewalahan menghadapi gempuran-gempuran di menit-menit akhir. Dan satu lagi berbeda dengan pertandingan Kanada 2 pertandingan sebelumnya, kali ini banyak unforced error dari pemain mereka sendiri. Bahkan gol kedua dari Swiss tadi itu menurut gua joke sih. Itu menurut gua kayak silly banget. Dari pertama lemparan 1 orang nggak kena, 2 orang nggak kena, 3 orang kepleset, 1 orang lagi kepleset lagi, terus kiper juga nggak bisa nahan. Itu kayak kena di situ. Kayak terlalu terlalu nggak masuk akal untuk tim tuan rumah yang 2 pertandingan sebelumnya membuat orang punya kepercayaan diri bahwa tim ini punya sesuatu yang bisa membuat kejutan di ajang bola dunia kali ini gitu. Jadi itu gol yang sangat nggak penting banget yang mereka kebobolan 2 gol itu. Bagi Kanada sendiri gue rasa kehilangan Ismail Kone tentu sesuai expected ya, akan kesulitan untuk mengganti peran itu, bukan hanya untuk menggantikan peran like for like gitu, bukan gelandang digantikan dengan gelandang, tapi secara sistem juga kelihatannya lebih mereka mencari cara untuk bisa memaksimalkan peran-peran pemain yang ada di atas lapangan. Dan memang kalau untuk lini depan mereka bisa berharap dengan Jonathan David dan juga Larin seperti itu, tapi mereka juga akhirnya membutuhkan orang ketiga lagi nih untuk bisa mendobrak itu dengan masuknya pemain pengganti, dan sekaligus Promise tadi membuat mereka ada harapan untuk menyamakan kedudukan ya lewat gol yang dicetak setelah hydration break. Tapi menurut gue Kanada tadi sih kalau ngeliat pertandingannya mereka punya secerca harapan. Mereka menunjukkan di akhir-akhir pertandingan mereka bisa melakukan tekanan seperti itu, dan ini adalah tim yang tadi gue sesuai dengan apa yang gue bilang di halftime, ini tim yang
masih menunggu kapan Alphonso Davies bisa kembali merumput bagi mereka. Karena dengan hadirnya pemain seperti Alphonso Davies, ini akan menjadi added value karena ini pemain yang benar-benar menurut gue perannya sebagai pemain di klub dan juga pemain di negara itu kan selalu beda. Ini kan warisannya John Hartman, bagaimana dia di klub aktif sebagai bek kiri, tapi bersama Kanada dia kerap kali berperan sebagai winger, menjadi ekstra ancaman di area lini depan. Dan menurut gue dengan lolosnya mereka ke babak selanjutnya dengan faktor banyak pemain mereka yang cedera di sampai fase ini, itu udah pencapaian yang menurut gue udah emang levelnya terbaiknya segitu Kanada, nggak lebih dari ini. Dan kalau kita lihat juga tadi peran Kobel sangat luar biasa ya, karena Kanada bukan berarti tanpa peluangnya juga sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan tadi, dari 7 tembakan yang tepat sasaran, yang shot on target, cuma 1 yang kejebolan. Dan bisa dibilang salah satu pertandingan yang keeper show nih. Tapi tepat sasarannya tuh bukan yang dia membuat penyelamatan fantastis. Yes, Karena dia ya. Tepat sasarannya tuh pemain-pemainnya nggak bisa ngarahin bola ataupun juga menendang dengan keras. Berarti kan positioning dia juga patut diapresiasi Bang. Iya, antara positioning patut diapresiasi atau goblok aja pemain Tendangannya pelan itu. Kanadanya gitu loh, ada yang headingnya kayak mau ngoper back pass ke kiper. Ada yang tendangannya emang cuman pelan banget gitu. Jadi gue bilang beda dengan 2 pertandingan sebelumnya. Jadi kayak mereka tahu 1-2 udah aman, tapi yang mereka kayaknya rugi setahu gue, mereka peringkat 2 bakal mainnya bukan di Kanada. Bergeser jadinya, Bakal ke Amerika dia atau ke Meksiko kalau nggak salah. kehilangan area itu Nanti tapi di pertandingan 32 besar ya. di babak knockout ya. Tapi kalau bicara tentang Kobel, memang ini kiper yang menurut gue terlepas dari shooting dari para pemain Kanadanya itu terlalu lemah. Tapi ini emang kiper yang punya reputasi 1 musim terakhir lagi bagus-bagus ya menurut gue. Dan juga tugas dia di hajatan bola dunia kali ini itu kan nggak gampang sebenarnya. Bagaimana dia itu harus dituntut untuk menggantikan pewarisnya yaitu Jan Sommer. Yang kita tahu Jan Sommer adalah monster di fase knockout di hajatan bola biasanya di Eropa. Di hajatan bola dunia juga Jan Sommer kerap kali jadi pembeda. Tapi dengan ditugaskan dia mendapatkan tongkat estafet dari seorang Jan Sommer, dia udah melaksanakan tugas dengan baik. Dan bersama Dortmund di Bundesliga pun dia juga mencatatkan rekor sebagai kiper dengan catatan clean sheet terbanyak sebanyak 15 kali. Jadi menurut gue apa yang dia tunjukkan bersama Dortmund tuh bisa diaplikasikan juga untuk Swiss. Dan ini bukan tugas yang mudah untuk menjadi pewaris seperti Kobel di pertandingan seperti ini. Oke, dan kalau kita lihat dari grup ini ya, dari grup B, Swiss Kanada berada di peringkat 1 dan 2, Rusia peringkat 3. Dan kalau gua lihat dari bracket nih ya, ini kemungkinan Swiss akan ketemu dengan Belgia nanti, karena saat ini Belgia itu berada 2 poin Belgia. Iya, berada di peringkat kedua. Antara Belgia atau Swiss Mesir. akan ketemu grupnya Belgia. Iya. Itu gue akan jadi prospek yang menarik sih, karena di grup Belgia kan juga ada Mesir di sana, Mesirnya Mohamed Salah, dan ini akan jadi prospek yang menurut gue akan sangat menarik karena Swiss, gue kalau memperhatikan Swiss ini akan selalu menjadi tim yang berbeda di fase grup sama fase knockout. Dulu di fase knockout mereka punya modal Jan Sommer, jadi biasanya mereka membawa pertandingan itu seboring mungkin, berharap lewat babak adu penalti. Tapi sekarang dengan ketidakhadirannya Sommer, walaupun tadi gue udah memuji Kobel, tapi kan Kobel belum pernah dihadapi dengan situasi penalti. Atau di 16 besar menurut gue udah prospek paling bagus buat mereka. Itu udah kejutan banget tuh. Itu udah kejutan banget tuh. 32 besar, gue sih pengennya mereka kayak dulu aja. Mainnya seboring mungkin, incer penalti, tapi itu ujiannya buat Kobel. Karena kalau Sommer udah terbukti. Kalau Kobel sama sekali belum terbukti di babak adu penalti. Dan Kanada balik lagi tadi kan lu sempat bilang ada faktor tuan rumah nih. Tapi ternyata sama Swissnya dia kalah tadi Zal. Gimana bakal sejauh apa? Menurut gue nggak akan yang jauh-jauh banget, tapi memang kualitas mereka tetap punya kualitas seperti itu. Mungkin babak 32 besar kalau jadwal atau bracketnya menguntungkan bagi mereka, ini akan menjadi angin bagi mereka. Tapi kalau sampai ketemu lawan yang berat, gue rasa akan menjadi situasi yang sulit bagi Kanada. Oke, itu analisa kami mengenai dua pertandingan sekaligus tadi antara Swiss menghadapi Kanada dan juga Bosnia menghadapi Qatar. Dan saat lagi kita akan menunggu pertandingan berikutnya karena saat lagi akan ada 2 pertandingan sekaligus juga, Maroko menghadapi Haiti dan juga Scotland menghadapi Brazil yang tentunya akan semakin seru bersama No Reacton. Jadi untuk kita kembali ke ruang tamu. Ya, hasil yang tidak terduga dari pertandingan antara Afrika Selatan versus Korea Selatan. 1-0 di menit ke-63, Afrika Selatan berhasil menciptakan gol oleh Maseko. Sedangkan di pertandingan lainnya, Meksiko kokoh menjadi memuncak klasemen dengan nilai sempurna dari 3 pertandingan. Ya. Ini hasil yang tidak terduga buat match Afsal dan Korsel. Sedangkan Meksiko sendiri seperti yang sudah kita duga. Tapi ini tidak disangka juga bahwa Meksiko ini
benar-benar sempurna, Betul. clean sheet. Betul, mereka pesta di penutupan pertandingan hari ini dan juga dari 3 pertandingan mereka meraih 3 kemenangan dan semuanya bisa dibilang meyakinkan semua ya. Walaupun di game kedua mereka berhasil memanfaatkan error dari para pemain dari Korea. Tapi memang ini hajatan bola yang sangat berkesan bagi Meksiko. 3 pertandingan mereka lalui dan di pertandingan penutup jauh lebih spesial karena mereka sudah melakukan rotasi besar-besaran Betul. dan juga sekaligus seremoni terhadap Ochoa. Yang ini selalu menghiasi nama di timnas Meksiko dalam beberapa hajatan bola dunia, tapi di tahun ini memang dia sudah tersingkir. Tapi rasanya kayak nostalgia banget bisa ngeliat dia berada di bawah gawang dari Meksiko. Jadi ini kemenangan yang sifatnya sangat mengharukan bagi Meksiko dan buat anak-anak yang nonton bola mulai dari tahun 2010 itu rasanya kayak ada rasa emosional gitu hari ini untuk Meksiko. Dan kebetulan Afrikanya juga berhasil memastikan diri untuk lolos. Benar sekali. Ini nggak diduga sih ya Ini sebenarnya. yang paling nggak diduga dan bisa dibilang so far untuk game ketiga ini tim yang nggak ada di radar untuk lolos sebenarnya. Inilah Cinderella Betul. story. Cinderella. Akhirnya ada juga. Cinderella story. It's time for Africa. Situasi yang benar-benar nggak terbayangkan kemarin apabila kita memantau untuk grup ketiga ini di fase game week ketiga, tapi ternyata Afrika mampu bertahan dengan game plan mereka, membiarkan Korea Selatan untuk terus menguasai bola. Bahkan Korea kayaknya kejebak juga ya, di mana Benar. situasi ketika halftime mereka langsung melakukan pergantian pemain untuk bermain lebih agresif, mengganti Hwang Hee-chan dengan Hyung Min Son, tapi ternyata dampaknya nggak berubah dibandingkan dengan babak pertama. Ya, benar. Tetap sama mereka menguasai bola, mereka berusaha untuk menciptakan peluang, tapi memang serangan balik yang dilakukan Afrika dari babak pertama sebenarnya udah ada tanda-tanda bakal menjadi sinyal bahaya tuh. Dan akhirnya mereka mendapatkan reward dan selamat untuk Afrika. Ini situasi yang benar-benar membanggakan dan rasanya ini sebagai penebusan setelah 16 tahun lalu mereka memberikan cerita kisah sepak bola yang paling berkesan, salah satu hajatan bola dunia paling berkesan, dan untuk yang tahun ini akhirnya mereka mampu lolos ke babak knockout. Iya, ini memang benar-benar pertandingan yang tidak disangka-sangka karena banyak sekali yang mengunggulkan Korea Selatan. Namun pada akhirnya penguasaan bola dimiliki oleh Korea, tapi kemenangan diraih oleh Afrika Selatan dan ini mengukuhkan Afrika Selatan berada di runner up untuk grup A ini ya di bawah Meksiko. Sedangkan Meksiko sendiri ini sih mulus. luar biasa sekali, mulus banget dari match pertama mengalahkan Afrika Selatan, Betul. di match kedua pun seperti itu dan akhirnya di match ketiga menutup dengan ini grafiknya naik terus ya. Betul. Jumlah golnya ya, soalnya kalau Meksiko ya bener kan Meksiko takut kebalik lagi sama Maroko ya hari ini. Lawan ya. Bener ya? Baru nggak tuh? Mereka ada kemenangan yang sifatnya 1-0, 2-0, penutupannya 3-0. 3-0. Emang secara kemenangan mereka udah sapu bersih Benar semua tuh. banget. Tadi Ochoa pun walaupun dia memang baru bermain di babak kedua tapi dia punya andil di gol ketiga dari Meksiko. Ini kalau Rizal melihat dari Meksiko sendiri memang di pertandingan ini mereka tidak bermain dengan skuad utamanya, mereka melakukan rotasi dan ternyata meraih hasil yang luar biasa sekali. Yap, ini situasi yang sangat bagus bagi mereka di mana mereka mampu mengistirahatkan beberapa pemain kunci mereka untuk bisa fokus ke partai 32 besar dan memang ini situasi yang sangat ideal untuk mereka lakukan karena rotasinya tuh walaupun sifatnya besar-besaran tapi juga disisakan tuh Kak sebenarnya pemain-pemain yang memang menjadi core Kunci bagi ya? tim ini, bagi tim kunci ini. Bagaimana Quinones tetap dipertahankan di atas lapangan dan dia mampu mencetak gol juga di pertandingan ini. Ini memang menandakan kalau squad ini memang di set up atau dipersiapkan sebaik mungkin untuk menghadapi hajatan bola dunia di tahun 2026. Karena ini tim yang memiliki sejarah panjang di hajatan bola dunia. Bagaimana mereka menjadi satu-satunya tim yang pernah merasakan jadi tuan rumah sebanyak 3 kali dengan tahun ini. Dan rasanya untuk kembali hadir di babak 32 besar atau di fase knockout bagi Meksiko itu adalah sebuah pencapaian yang begitu berarti. Dan fun fact-nya, ini adalah pelatih Meksiko yang sama ketika terjadi fase grup di tahun 2010 ketika berhadapan dengan Afrika. Jadi ini sebagai salah satu cerita penebusan juga bagi Meksiko setelah kembali hadir lagi di babak knockout di hajatan bola dunia 2026 ini. Iya, dan aku lihat kalau di pertandingan ketiga ini memang Meksiko juga bermainnya lebih tenang ya. Betul. Walaupun mereka memakai banyak pemain pelapis. Tapi ada apa dengan Ceko? Kenapa mereka ini tidak bisa berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tampaknya ini memang terjadi masalah yang berkelanjutan dari mereka sejak babak kualifikasi. Bagaimana dari media-media lokal Ceko pun juga mengkhawatirkan sebenarnya tim ini apakah memiliki kapasitas untuk berusaha menciptakan peluang atau bahkan mencetak gol. Karena sampai sejauh ini kemampuan terbaik mereka selalu dibuktikan lewat set piece saja Kak. Bagaimana mereka selalu mengandalkan Thomas Soucek dan juga Patrick Schick untuk memecah kebuntuan lewat via set piece. Tapi untuk diharapkan lewat permainan terbuka, mereka cenderung pemain-pemainnya itu terlalu kaku ya. Bahkan media lokal sana pun mengatakan ini terlalu robotik.
pergerakan dari para pemainnya karena lebih mengandalkan situasi bola udara, lebih mengandalkan duel-duel bola 50-50. Memang akan selalu kesulitan tim seperti ini untuk bersaing dengan tim-tim yang cenderung akan ada perubahan dari gaya permainan. Jadi memang ini hasil yang sudah expected bagi Ceko. Mereka bisa dikatakan kalah gagal total di fase grup saat ini, tapi bagi AFSEL Afrika Selatan juga ini menjadi salah satu pembuktian bagaimana mereka melakukan progres setelah kita bisa mengharapkan itu salah satu start terburuk bagi sebuah tim di fase grup, tapi ternyata mereka mampu menutupnya dengan cara yang begitu manis. Betul sekali. Dan kalau kita lihat Ceko, kita juga menunggu-nunggu Patrick Schick untuk bermain, tapi sehingga akhir tidak dimainkan juga ya. Betul. Dan ini mungkin juga ada alasan-alasan dari pelatih sendiri untuk tidak memainkan Patrick Schick walaupun dibutuhkan. Yap, tampaknya mungkin faktor-faktor lain yang dipertimbangkan. Apakah sudah melihat hasil dari match sebelah? Bisa jadi. Jadi apapun yang mereka lakukan tampaknya tidak akan berarti banyak bagi mereka ya. Tapi mungkin faktor bagaimana kita bisa melihat tadi ada beberapa kali kita saksikan peringkat 3 terbaik. Bagaimana damage limitation tampaknya penting untuk dilakukan tapi ternyata gagal dilakukan oleh Ceko. Di babak kedua malah mereka kebobolan lebih banyak lagi. Jadi memang ini faktor-faktor yang bisa saja beberapa pelatih mempertimbangkan untuk mengorbankan pemain depannya untuk menambah pemain belakang lebih ekstra atau gelandang lebih ekstra, lebih banyak. Itu bertujuan biasanya untuk mengurangi kemungkinan mereka untuk kalah dengan skor telak demi menjaga nilai dari poin yang sudah mereka dapat. Jadi itu situasi yang sebenarnya biasa saja terjadi. Bagaimana damage limitation kerap dilakukan, tapi memang kadang situasi tersebut tidak berjalan dengan sesuai rencana dan juga Ceko pun akhirnya dihukum dengan bertambahnya pundi-pundi gol. Dan tampaknya memang mereka pasti tahu persis keadaan di grup sekitar mereka seperti apa dan mereka tahu persis akhirnya objektif mereka sudah buyar. Alhasil menjelang pertandingan berakhir, fokus mereka dan konsentrasi mereka levelnya sudah menurun dan mereka pun menjadi lumbung gol sampai sejauh ini. Tadi kita juga bisa melihat di pertandingan antara Korea Selatan dan Afrika Selatan ada beberapa mungkin warga Meksiko juga ya mendengar kabar mereka juga udah selebrasi juga. Ini tapi yang sangat disayangkan memang Korea Selatan sebagai wakil Asia sepertinya kalau melihat tadi banyak juga komentar ya di kolom komentar ini sulit untuk menjadi ranking 3 terbaik. Yap, situasi menjadi sulit bagi mereka yang tadinya mereka memiliki rasa percaya diri untuk bisa lolos langsung. Bagaimana hasil seri saja sudah bisa mengantarkan mereka untuk lolos sebenarnya Kak ya. Tapi ternyata mereka tampaknya menyulitkan bagi diri mereka sendiri. Benar. Bagaimana game plan yang mereka lakukan tidak berjalan dengan baik. Pergantian pemain yang mereka lakukan juga tidak berjalan dengan baik. Dan mungkin kalau menurut gua sih ya, ini bukan pertandingan yang layak untuk mereka sesalkan. Dalam artian bukan pertandingan yang ini. Tapi justru pertandingan kedua ketika berhadapan dengan Meksiko. Karena itu game yang sebenarnya kita sama-sama tahu Meksiko sedang dalam performa terbaik. Mereka tidak terhentikan di fase grup ini dan Korea sebenarnya menjalankan game plan dengan cukup baik untuk bisa memberhentikan serangan demi serangan dari yang dilakukan oleh Meksiko. Tapi ada satu error di babak kedua yang akhirnya itu bersifat blunder dan mampu dimanfaatkan oleh para pemain Meksiko. Itu sesuatu yang harus mereka sesalkan. Jadi menurut gue poinnya adalah Korea memang gagal untuk bisa lolos langsung dan mereka harus bergantung dengan hasil tim lain untuk bisa lolos dari fase peringkat 3 sampai terbaik. hari Minggu nanti ya kita tunggunya. Mereka harus menunggu sampai hari Minggu. Tapi apakah ini pertandingan yang paling fatal adalah pertandingan yang tadi? Menurut gue bukan. Tapi justru ketika lu dituntut ketika berhadapan dengan Meksiko dan mereka harus memantau pertandingan tersebut dengan rasa sesal menurut gue. Ya ini kita tunggu Korea Selatan apakah berhasil lolos untuk ke babak berikutnya karena ini hasilnya bisa terlihat ketika semua pertandingan sudah berjalan ya di hari Minggu ya. Nah, Rizal, kalau melihat Meksiko dengan hasil yang sempurna ini sampai mana nih nanti? Prospeknya ya. Prospeknya. Kalau buat prospek tergantung dari lawan dari bracketnya tentunya dari 32 besar atau arah 16 besar. Tapi dengan kualitas yang mereka punya, dengan ekstra motivasi yang mereka punya, menurut gue maksimal 16 besar bisa jadi potensi bagi mereka. Maksimal 16 besar doang nih. Maksimal 16 besar atau 8 besar. Kalau tergantung bracket ya. Karena berdasarkan rekam jejak Rusia itu paling gue inget yang paling memorable dari segi tuan rumah. Bisa melangkah sampai 8 besar itu sudah sebagai sebuah pencapaian dan bisa aja ini Meksiko juga bisa mengulangi kesuksesan yang diraih Rusia di tahun 2018 itu.